من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. بسم الله. Baik jemaah subuh yang bukan Allah, sekali sebulan ya Pak. Ya tinggal dekat sini tapi ya mohon maaf cuma sekali sebulan pengajiannya. Kita sebelumnya berhenti di hadis taubah ya, yang nomor pertama dan kedua. Kita berhenti di hadis ketiga ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertobat sehari 100 kali. Ya. Rasulullah punya dosa apa? Kok bertobat? Ternyata bertobat istighfar itu bukan karena dosa, tapi karena merasa berdosa. Itu beda. Ya. Banyak orang berdosa tapi dia tidak merasa berdosa. Ada juga orang yang dosanya dikit tapi dia merasa itu besar. Dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu tidak ada dosanya, tapi beliau merasa berdosa. Kenapa beliau merasa berdosa? Dalam hadis yang sahih dikatakan bahwa Rasulullah, innahu la yughanu ala qalbi. Qalbuku tertutup cahaya. Jadi cahaya aja masuk ke kalbu bagi Nabi itu penghalang antara beliau dan Allah Subhanahu wa taala. Cahaya apa itu? Cahaya itulah yang membuat Nabi bisa melihat surga, bisa memandang neraka. Itu menghalangi beliau dengan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau bertobat kepada Allah. Kalau kita bukan cahaya tapi kegelapan yang masuk ke dalam kalbu. Dan kita sudah membagi sebelumnya syarat-syarat taubat dan kemudian juga jenis-jenis taubat. Jadi ada taubat dari orang awam. Orang awam taubatnya dari dosa fisik, dosa mata, dosa telinga, itu biasa. Nah, biasanya orang-orang awam seperti kita ini kalau sudah nggak nakal matanya, udah nggak jelalatan, udah nggak ngomong yang kasar, udah merasa nggak bersalah. Tapi kita lupa bahwa ada dosa yang lain dalam diri, yaitu dosa di kolbu, dosa di pikiran. Pernahkah berpikir buruk tentang orang lain? Pernahkah merasa diri kita lebih baik dari orang lain? Nah, ini juga termasuk dosa dalam bab ini. Pernah nggak iri sama orang gitu? Merasa lebih baik dirinya daripada orang lain. Nah, kalau ini terjadi maka termasuk harus diistighfarkan, harus ditobatkan. Terbersit di hati, saya merasa lebih mulia dari tetangga, dari jamaah yang di samping. Itu berarti ada perasaan sombong, dan itu wajib ditobatkan. Harus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada dosa yang bukan dosa, tapi dia masuk ke bab adab. Rasulullah SAW minta ampun keluar dari kamar mandi, tempat buang air, buang hajat, karena beliau merasa adabnya kurang pas. Maka beliau mengatakan ghufranak. Dalam syarah yang lain, Nabi minta ampun bukan karena adab, tapi karena beliau merasa kurang bersyukur. Jadi Nabi itu bertobat bukan karena dari dosa, tapi merasa kurang bersyukur. Nah, itu beberapa penjelasan ulama mengenai tobatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fisik nggak mungkin, kolbu nggak mungkin. Kolbu Nabi sangat bercahaya. Tapi yang ketiga yang paling pas, Nabi bertobat dari ketidakpantasan. Beliau merasa tidak pantas melakukan sesuatu lalu beliau bertobat. Itu kesimpulan kita, kajian kita pada bulan yang lalu ya. Kayaknya lama banget rasanya. Sekarang kita masuk ke hadis
Apakah tobat itu harus di Mekah? Apakah harus sepertiga malam terakhir? Ini ada orang berpikir tobat harus di Mekah. Kan biasanya artis-artis tuh ya, zaman-zaman dulu masih rame umroh. Sekarang kan udah sulit. Dia mungkin berpikir Tuhan di Mekah sama Tuhan di sini beda kali. Padahal sama aja. Malam, siang sama. Disebutkan dalam hadis. Kalau di kitab ini hadis ke-17. Dari Sayyidina Abi Musa Al-Ash'ari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pengarang kitab ini Al-Imam An-Nawawi, ya, Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Abu Musa al-Ash'ari ini jidnya Imam Abul Hasan Ash'ari, ya, yang disebut Imam Aqidah. Ini kakek buyutnya. Dari Nabi SAW bersabda. Nah, Nabi pernah menjelaskan apakah mesti siang, mesti malam, tidak. Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musi'an nahar. Liyatuba musi'un nahar. Sesungguhnya Allah Ta'ala yabsutu yadah. Secara harfiah yabsutu yadah artinya membuka lebar-lebar tangannya. Tapi kan kita nggak boleh membayangkan tangan Allah. Maka cukup diartikan Allah membuka, memberikan kesempatan bil-lail, pada malam hari, liyatuba musi'un nahar, supaya orang maksiat di siang hari sadar. Gitu. Tobatnya malam hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar yatuba musi'un laili hatta tatlu'a asy-syams min maghribiha. Begitulah selanjutnya Allah buka kesempatan rahmatnya pada siang hari supaya yang bermaksiat di malam hari pun sadar. Dan itu berlaku sampai terbit matahari dari barat. Ya, berarti sampai kiamat. Sampai kita sakaratul maut. Man taba qabla an tatlu'a asy-syams min maghribiha taballahu alaihi. Ya, selama belum sakaratul maut, ya, belum terbit matahari dari barat, maka Allah terima taubat. Disebutkan di hadis berikutnya, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharrir. Allah terima taubat hamba selama belum sampai nyawanya di yugharrir. Yugharrir itu orang yang ngos-ngosan karena sakaratul maut. Baru kemudian masuk ke hadis yang panjang, ya, Zur bin Hubeish.